Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Jumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini Kamis 8 Desember 2022. Kita berada pada pekan Advent yang kedua. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang malam tadi. Terima kasih pula untuk hari baru, hari yang begitu cerah yang Engkau hadiahkan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami. Kami mohon bimbing serta tuntun kami serangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bukalah mata, hati, dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dengan lembut sabda-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita dari Tuhan bahwa Bunda Maria akan menjadi Bunda Putra Allah. Titik balik sejarah dunia ini dimulai dari Nazaret, kota yang tersembunyi, kepada seorang perawan yang sedang bertunangan yang bernama Maria. Maria hanyalah seorang gadis yang bersahaja, namun dipenuhi rahmat. Maria merupakan seorang wanita yang sabar. Artinya, segala kemurahan Allah dianugerahkannya sehingga ia memiliki lebih banyak hal daripada yang sudah ia miliki. Dia diberi Roh Kudus dan kuasa Allah akan menaunginya supaya ia menjadi seorang ibu dari anak Allah. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, Maria terkejut mendengar berita yang disampaikan oleh Malaikat Gabriel. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena aku belum menikah. Nah, setelah dijelaskan bahwa Roh Kudus dan kuasa Allah yang akan menjadikan anak itu, Maria dalam lompatan iman yang besar berkata, "Iya." Maria menyediakan dirinya untuk menjadi ibu dari Yesus. Mulai saat itulah Sabda menjadi daging dan tinggal di antara manusia. Ia sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Sejarah mengalami titik balik. Dunia diselamatkannya, Sang Penebus datang di tengah-tengah kita. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sembari kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita hari ini, kita juga diajak untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus dalam bertutur kata, dalam perbuatan, sikap kita sehari-hari. Seperti Maria, kita pun dipanggil untuk menjadi pribadi yang taat di hadapan Tuhan. Juru Selamat jadinya hadir di dalam diri Maria sesudah ia mengatakan, "Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Itu berarti keterbukaan yang tulus menerima tawaran Tuhan dan bersedia menjalankan rencana Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Sudah harus menjadi bagian dari cara hidup kita setiap hari. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, demikian pun dengan keselamatan. Keselamatan bisa terjadi atas kita kalau kita sanggup menghayati dan mewujudkan kata ya dalam hidup kita sehari-hari. Keselamatan tidak akan terjadi kalau ucapan ya yang kita ucapkan tidak diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan perayaan Kabar Sukacita hari ini, kita semakin berani untuk mewartakan sukacita Tuhan, dan komitmen kita pun turut diperbaharui. Semoga demikian. Amin. Doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus,
Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Doremi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.